Hai guys, selamat datang di channel kita. Bagi yang sudah klik video saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Sebelum saya membacakan bab yang terbaru, saya akan memberikan sedikit pengumuman karena YouTube saya gagal dimonetisasi karena kebanyakan video saya menggunakan Google Translate. Mau tidak mau saya harus membawakannya secara langsung atau membacakannya secara langsung. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang bagus karena ini pertama saya membawakannya secara langsung. Oke. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak di atas dukungannya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan bab yang terbaru, baru 2 bab, yaitu bab 4147 dan bab 4148. Oke, kita langsung saja ya. Bab 4147. Ketika dia mendengar kata ninja Jepang, pikiran pertama Fei Xiaobin adalah mustahil. Dia telah membiarkan orang-orang di bawah komandonya berurusan dengan ninja Jepang sebelumnya. Menurut pendapatnya, ninja Jepang tidak akan pernah berani menentang keluarga Fei. Dan bagaimana mungkin menculik putra Fei Xiaobin? Jadi dia memandang Qin Loudong dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu yakin yang melakukannya adalah seorang ninja Jepang?" "Tentu," Qin Loudong berkata tanpa ragu-ragu. Shuriken adalah senjata tersembunyi yang hanya masih digunakan oleh orang Jepang. Jenis racun yang menjegat tenggorokan dengan darah dan juga merupakan rahasia mereka. Fei Xiaobin berkata dengan dingin, "Bukankah Cina memiliki senjata tersembunyi seperti itu untuk melempar dan meracuni yang menyegel tenggorokan dengan darah?" Qin Loudong buru-buru berkata, "Kembali ke tuan muda tertua. Huaxia memilikinya, tetapi itu ada di sana sebelumnya. Dan seni bela diri dari tahun ini memang ada hal-hal ini, tetapi setelah kegagalan pemberontakan Boxer yang disebut seni bela diri pada dasarnya tidak ada lagi, dan sisa hanya ada seni bela diri. Jadi celah tercela untuk menyakiti orang dengan panah rahasia itu tidak akan terlihat di Tiongkok." Berbicara tentang ini, Qin Loudong berkata lagi, "Faktanya setelah abad ke-20 telah terjadi gelombang melepaskan senjata dingin di seluruh dunia. Hanya ninja Jepang yang menyimpannya. Jadi hal semacam ini hanya mereka sekarang masih digunakan." Fei Xiaobin tampak sangat marah, menggertakkan giginya dan menginstruksikan asistennya, "Anda segera memberitahu keluarga, mengirim semua orang yang dapat dikirim. Pastikan untuk menemukan ninja itu untuk saya dan temukan Haoyang dengan utuh, bawa kembali tanpa cacat." Setelah berbicara, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, beritahu semua geng dan organisasi di New York yang dapat memberikan petunjuk berharga, dan hadiahnya bervariasi dari 10 juta hingga 50 juta dolar tergantung pada petunjuknya. Jika ada yang bisa menyelamatkan anakku, hadiah 100 juta dolar AS. Jika ada yang bisa menyelamatkan Haoyang dan menangkap ninja-ninja itu, saya akan menghadiahinya 200 juta dolar AS. Asisten itu berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, tuan muda, saya akan melakukannya sekarang." Fei Xiaobin menatap pengawalnya, Zhang Chuan, lagi dan berkata, "Tuan Zhang, tolong Anda dan saudara magang Anda dan juga bantu saya memeriksanya untuk melihat apakah Anda bisa menyelamatkan Haoyang." Zhang Chuan mengangguk, tetapi bertanya dengan cemas, "Tuan muda tertua, keselamatan Anda tidak dapat dijamin di sini. Mengapa saya tidak membawa Anda pulang dulu?" "Tidak," Fei Xiaobin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan kemana-mana.
Setelah berbicara, dia berbalik dan memelototi orang yang bertanggung jawab atas hotel dan berkata, "Bagaimana Anda melakukan pekerjaan keamanan? Bagaimana Anda membiarkan ninja Jepang masuk?" Orang yang bertanggung jawab atas hotel tersendak dan berkata, "Tuan, kali ini pekerjaan keamanan sepenuhnya diambil alih oleh bawahan Tuan Haoyang dan bertanggung jawab penuh. Tuan Haoyang, dia tidak mengizinkan saya untuk mencampur tangan." "Apa maksudmu?" Fei Xiaobin mengerutkan kening dan bertanya. "Haoyang tidak akan membiarkanmu ikut campur?" "Ya," orang yang bertanggung jawab atas hotel itu berkata dengan sedih. "Tuan Haoyang mengatakan bahwa makan malam amal ini memiliki tamu penting yang bukan masalah sepele. Jadi dia meminta Sun Hao untuk bertanggung jawab penuh atas keseluruhan perencanaan dan keamanan. Dan pengaturan serta proses khusus tidak akan membiarkan saya campur tangan." Fei Xiaobin tiba-tiba jatuh ke dalam renungannya. Jadi, dia melihat ke ruang tunggu dengan pintu tertutup dan bertanya, "Apakah tamu penting yang dikatakan Haoyang ada di sini?" Orang yang bertanggung jawab atas hotel buru-buru berkata, "Kembali ke tuan muda tertua. Tamu penting di dalam adalah Nona Gu Qiaoyi, seorang penyanyi Cina yang populer." "Gu Qiaoyi?" Fei Xiaobin mengerutkan kening dan berkata, "Jika aku mengingatnya dengan benar, itu pasti putri satu-satunya dari keluarga Xiaogu." "Ya," orang yang bertanggung jawab atas hotel itu mengangguk dan berkata, "Itu memang putri keluarga Gu." Fei Xiaobin tidak tahu mengapa putranya mengadakan makan malam amal seperti itu. Tetapi ketika dia mendengar nama Gu Qiaoyi, dia mungkin memiliki jawaban di dalam hatinya. Oke, kita lanjut ke bab 4148. Dia berpikir bahwa putranya harus mengambil kesempatan untuk mengejar bintang wanita bermarga Gu ini. Itulah sebabnya dia melakukan operasi yang tidak normal. Pada akhirnya, dia tidak pernah berpikir bahwa ninja Jepang akan mengambil kesempatan itu. Pada saat ini, dia tidak bisa bertanya-tanya, apakah Gu Qiaoyi ada hubungannya dengan masalah ini, atau apakah dia berada di balik semua ini. Jadi, dia berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas hotel itu, "Biarkan Nona Gu membuka pintu, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepadanya." Orang yang bertanggung jawab atas hotel buru-buru berkata, "Kembalilah ke tuan muda tertua. Orang-orang di sekitar Nona Gu baru saja mengatakan bahwa ketika polisi datang, kapan pintu akan dibuka." "Betapa tidak masuk akalnya," Fei Xiaobin berkata dengan marah dan marah. "Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah wilayah keluarga Fei saya?" Setelah itu, dia melangkah maju, menendang pintu VIP dan berkata, "Buka pintunya." Ye Chen berkata di dalam, "Kami hanya akan berbicara dengan polisi, tidak ada hubungannya dengan orang lain," dan menjauh. Adapun orang-orang yang tidak memenuhi syarat, semakin jauh semakin baik. Fei Xiaobin segera marah. Hilangnya putra telah membuatnya marah dan cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria tak dikenal akan berani mengejeknya di pintu, dan segera mengutuk dengan marah. "Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Ye Chen berkata dengan jijik, "Saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak ingin tahu siapa Anda. Jika Anda memahami orang, tolong menjauhlah dari kami. Kami hanya akan berkomunikasi dengan polisi, dan yang lain bisa bahkan tidak menjadi presiden." Fei Xiaobin gemetaran karena marah. Dia bisa mendapatkan 200% rasa hormat dimanapun dia berada. Dia tidak berpikir bahwa dia akan diabaikan oleh pria yang tidak dikenal. "Katakan saja semua yang kamu tahu dengan jujur. Jangan menunggu omong kosong polisi. Di situs keluarga Fei saya, apa sih polisi New York itu?" Begitu dia selesai berbicara, seorang polisi parubaya berkata dengan mudah bernada buruk, "Tuan Fei, kami petugas polisi New York tidak boleh menyinggung Anda pada hari kerja, kan?"
Fei Xiaobin berbalik tanpa sadar dan melihat seorang Cina parubaya dengan setelan jas berjalan dengan selusin petugas polisi. Begitu Fei Xiaobin melihatnya, dia berkata dengan ekspresi jelek, "Oh, ternyata kepala lidah. Sheriff Lee benar-benar seorang detektif, tetapi hidungnya cukup pintar untuk menemukan begitu cepat." Yang dipanggil lidah sheriff adalah Li Yalin, sheriff Cina yang sangat terkenal di New York. Li Yalin sangat terkenal di New York. Dia tidak hanya kepala sub terbesar dari Departemen Kepolisian New York, tetapi juga detektif dengan tingkat deteksi tertinggi di New York. Namun, Fei Xiaobin dan Li Yalin belum pandai berurusan satu sama lain, terutama karena keluarga Fei selalu ingin bekerja sama dengan Li Yalin dan terlibat dalam kolusi antara pejabat dan pengusaha untuk memfasilitasi tindakan mereka di masa depan. Tapi Li Yalin tidak pernah memberikan wajah keluarga Fei. Li Yalin terlepas dari apa Anda keluarga Hilton, keluarga Fei, atau keluarga An, tidak boleh menjadi batu sandungan untuk menghalangi keadilan di depannya. Meskipun keluarga Fei sangat kuat, mereka tinggal di New York, jadi mereka mau tidak mau harus berurusan dengan polisi New York. Li Yalin adalah seorang yang paling membuat mereka sakit kepala. Pada saat ini, Li Yalin berjalan ke Fei Xiaobin dan berkata dengan ringan, "Tuan Fei, kami datang untuk menyelidiki setelah kami menerima laporan bahwa ada pembunuhan serius di sini." Setelah itu, dia menunjuk ke 7 mayat di tanah, melihat sekeliling, lalu dan bertanya, "Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang terjadi? Kapan orang mati? Kapan mereka mati? Dan siapa saksi pertama?" Ye Chen membuka pintu pada saat ini dan berkata, "Saya yang menelpon polisi. Orang itu meninggal sekitar 10 menit yang lalu. Saya mendengar gerakan di luar dan orang yang membuka pintu sudah mati." Pada saat ini, Fei Xiaobin menatap Ye Chen dan hatinya sangat marah. Dia mendengar suara Ye Chen dan anak inilah yang baru saja berdebat dengannya melalui pintu. Ya, sampai di sini dulu ya. Kita tunggu updatean terbarunya. Halo guys, sampai di sini dulu video dari kita. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, dan komen supaya Mimin tambah semangat untuk memberikan update bab-bab terbaru. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.